Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1A. Berjumpa lagi dengan Bu Indri pada pembelajaran daring hari Sabtu ini ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran, jangan lupa anak-anak melakukan pembiasaan seperti biasa ya. Sholat sunat duha 2 rakaat, membaca Asmaul Husna dan murojaah hafalan surat pendeknya di rumah. Kemudian mari kita berdoa bersama-sama, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga dengan doa tersebut dapat melancarkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, untuk materi tematiknya silahkan kalian buka Bu Pena 1D-nya, yaitu pada tema 8 subtema 2 pembelajaran 3 di halaman 127 ya. Muatan bahasa Indonesia dengan judul menggunakan kalimat pujian dalam sebuah percakapan. Ya, bacalah percakapan berikut dengan seksama. Di sini anak-anak ada percakapan di antara Jonas dan juga Dedi ini ya. Ketika ada percakapan berarti ada orang yang sedang berbicara satu sama lain. Di sini yang bercakap itu adalah Jonas dan juga Dedi. Akan Bu Indri bacakan, silahkan diperhatikan dengan baik. Jonas: Hai Dedi, apa yang sedang kamu lakukan? Dedi: Aku sedang membuat layang-layang bersama ayah. Cuaca saat ini sangat tepat untuk bermain layang-layang. Kemudian Jonas: Wah, asyik sekali Dedi. Apakah layang-layang sudah jadi itu buatanmu? Bagus sekali layang-layang itu. Dedi menjawab, Terima kasih atas pujianmu Jonas. Iya, itu layang-layang buatanku dibantu ayah. Apakah kamu mau ikut membuat layang-layang? Kemudian Jonas menjawab, Tentu saja Dedi. Ya, dari percakapan di antara Jonas dan juga Dedi terdapat suatu kalimat pujian anak-anak. Jonas itu memberi pujian kepada Dedi. Pujiannya itu mengenai layang-layang buatan Dedi. Dedi itu ketika dipuji merasa senang sekali atas pujian yang diberikan oleh si Jonas. Dedi pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Jonas setelah dipuji anak-anak. Kita lihat pada percakapan yang tadi. Di sini anak-anak ya, Bu Indri ingatkan bahwa kalimat pujian yang sudah kita pelajari itu digunakan untuk memuji seseorang ya. Memuji seseorang ataupun hasil karya dari seseorang ataupun benda di sekitar kalian yang terlihat bagus seperti itu ya. Coba lihat di sini anak-anak. Wah, asyik sekali Dedi. Apakah layang-layang yang sudah jadi itu buatanmu? Bagus sekali layang-layang itu. Ya, dari kalimat ini yang merupakan kalimat pujian adalah bagus sekali layang-layang itu. Iya, itu merupakan contoh dari kalimat pujian. Jadi memuji seseorang, kemudian yang dipuji mengucapkan terima kasih. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk muatan matematika, yaitu mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Kemarin ketika di sekolah atau di kelas kita sudah belajar anak-anak ya praktek mengenai satuan tidak baku. Satuan tidak baku yang telah kita pelajari kemarin itu mengenai satuan panjang. Contohnya yaitu ada depa, ada jengkal, ada hasta, dan juga ada langkah. Kemarin kita sudah mempraktekkan satu persatu anak-anak ya. Dan Bu Indri harap anak-anak tetap mempelajari itu karena nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Baik anak-anak, untuk muatan matematikanya di sini kita masih mengenai topik yang sama yaitu satuan tak baku. Kamu dapat menggunakan benda-benda kecil yang ada di sekitar sebagai satuan beratnya. Contoh di sini ada timbangan anak-anak. Cara melakukannya adalah di sini kan ada timbangan, kemudian ada botol dan juga ada buku. Pertanyaannya adalah berat botol itu sama dengan berapa buku tulis? Ya, cara mengerjakannya botolnya hanya ada satu. Buku tulisnya kita hitung ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buku tulis. Jadi berat botol sama dengan 5 buku tulis.
Gitu ya. Jadi mereka itu beratnya sama karena rata seperti ini ya, tidak ada yang berat sebelah. Kemudian selanjutnya ada berat buku ya. Buku ini anak-anak ya, satu buku ini beratnya sama dengan berapa kelereng? Ya, kita hitung kelereng yang ada di atas timbangannya. Ada berapa anak-anak? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi berat satu buku ini sama dengan 7 kelereng. Perbandingannya seperti ini anak-anak ya. Ini merupakan contoh satuan tidak baku yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, anak-anak, yang tadi ini merupakan satuan baku mengenai berat suatu benda ya. Yang kemarin kita pelajari, yang hasta, depa, langkah, kemudian jengkal itu merupakan satuan tak baku tentang panjang benda. Untuk kegiatan ayo berlatih di halaman 129, Bu Indri minta muatan matematika silahkan anak-anak kerjakan ya, 2 soal saja. Tentukan berat benda sebagai berikut ini ya, sesuai dengan gambarnya. Yang ditanyakan berat mangga ini sama dengan berapa jeruk. Kalian hitung jumlah jeruknya ini berapa, kalian tulis di titik-titik yang telah disediakan ya. Selanjutnya yang kedua adalah berat satu pepaya ini sama dengan berapa jeruk. Kalian hitung lagi jeruknya yang ini, kemudian kalian isi di nomor 2 di sini ya. 2 soal saja untuk muatan matematika, silahkan dikerjakan di pulpenanya. Kemudian kita lanjutkan untuk muatan PPKN menjelaskan aturan menghemat air. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai aturan menghemat air dan kita lanjutkan topiknya. Di rumah Jonas terdapat aturan. Salah satunya itu adalah aturan untuk menghemat air anak-anak. Tentu di rumah banyak sekali air ya. Kemudian bagaimana aturan yang dilakukan Jonas? Saat musim kemarau, sumber air di rumah Jonas itu mulai mengering. Orang tua Jonas pun membuat aturan dalam menghemat air. Ketersediaan air bersih itu harus selalu tercukupi. Oleh karena itu, keluarga Jonas membuat aturan. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Jadi untuk menghemat air bersih ini, karena tentunya setiap manusia ataupun makhluk hidup itu sangat membutuhkan air bersih untuk kelangsungan hidupnya anak-anak ya. Untuk minum, untuk mencuci pakaian, untuk mandi, dan sebagainya. Selanjutnya, berikut ini merupakan aturan penghematan air yang dibuat oleh orang tua Jonas yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarganya ya. Yang pertama adalah menutup keran saat tidak digunakan. Jadi harus ditutup dulu kerannya saat tidak digunakan atau diperlukan. Jangan dibuang sia-sia ya. Tidak membiarkan air keran terus mengalir. Jika kalian melihat tutup keran itu membuka, silahkan segera ditutup. Jadi air itu tidak terbuang dengan sia-sia ya. Kemudian saat menyikat gigi atau mencuci tangan itu juga harus tidak membiarkan air kerannya terus mengalir ya. Harus ditutup dulu baru melanjutkan menyikat gigi ataupun mencuci tangannya menggunakan sabun. Begitu anak-anak ya. Kemudian selanjutnya menggunakan air bekas mencuci beras untuk menyiram tanaman. Jika kalian memiliki tanaman, bisa juga menggunakan ini anak-anak ya untuk menghemat air bersih. Jadi menggunakan air bekas cucian beras ini juga bisa. Kemudian memandikan hewan peliharaan itu di pekarangan rumah yang berumput. Jadi nanti airnya itu akan kembali ke tanah seperti itu ya. Kemudian untuk kegiatan ayo berlatih silahkan kita kerjakan bersama-sama. Soal yang pertama, siapa saja yang harus mematuhi aturan dalam penghematan air di rumahmu? Ataupun di rumah Jonas tadi sama ya, di rumah kita ataupun di rumah Jonas itu sama. Dalam aturan penghematan air tentunya harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Kalian tulis di sini ya jawabannya ya. Semua anggota keluarga. Selanjutnya yang kedua, tuliskan aturan penghematan air yang ada di rumahmu. Contohnya ini, Bu Indri tuliskan 1, jika lebih dari 1 bisa kalian tulis sendiri secara mandiri anak-anak ya. Bisa meniru pada teks yang ada di atasnya, ini juga boleh, tidak apa-apa ya. Yaitu Bu Indri tulis di sini menutup keran saat tidak digunakan. Seperti ini ya. Ini seringkali
dan umumnya dilakukan oleh semua anggota keluarga ya, menutup keran saat tidak digunakan. Ini ya yang perlu dilakukan. Kemudian, apakah kamu telah melaksanakan semua aturan tersebut di rumahmu? Ya, tentunya semua keluarga memiliki aturan dalam penghematan air masing-masing ya. Jika kalian melaksanakannya bisa ditulis iya, jika kalian belum melaksanakannya kalian tulis tidak atau belum. Seperti itu anak-anak ya untuk materinya ini. Untuk tugas muatan tematiknya silahkan kalian mengirimkan muatan atau jawaban matematika saja ya. Indri tunggu. Sekian untuk materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap sehat selalu dan jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.